Mungkin untuk memantapkan prinsip-prinsip bifurkasio pada sore hari ini kita sudah persiapkan beberapa kasus. Saya mengajak para attendi untuk ikut serta dalam polling supaya lebih interaktif. Mungkin dibantu oleh tim multimedia, silakan. Kita mulai aja. Please. Ya. Jadi untuk kasus yang pertama, kita punya pasien umur 74 tahun dengan nyeri dada saat aktivitas dan tidak ada riwayat infak sebelumnya. Pasien ini dengan hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Nah, berikut adalah angiografi pada pasien ini. Kita lihat terdapat signifikan stenosis di distal dari left main dengan cabangnya tidak hanya 1, 2, melainkan 4. Jadi ini quadrifurcatio distal left main. Dan apakah seperti ini Dr. Munawar lebih setuju untuk ad hoc PCI, Dok? Wah, ini kalau begini-begini sih janganlah ad hoc PCI. Kita mesti harus pertimbangkan sebaik-baiknya. Karena ini menyangkut masalah biaya, menyangkut masalah keselamatan, menyangkut masalah long term, dan sebagainya. Ini tidak bisa kita bicarakan. Yang penting pada pasien begini harus kasih opsi CABG. Karena tidak semua pasien bisa affordable untuk PCI. Karena terus terang ini mesti harus all out kalau kita mau melakukan PCI. Tidak boleh ada kesalahan, komplikasi apalagi, hasilnya harus bagus. Kita mesti harus lebih baik dari surgeon. Pada pasien ini kita lakukan protection wire dengan 3 wire baik ke intermediate maupun ke LCA, terlebih karena di LCA kita juga akan melakukan PCI di distal stand-nya. So jangan terlalu cepat, maaf. Oke, next. Kita PCI dulu di distal LCA karena kita akan fokus berikutnya ke left main. Nanti kita lakukan IFUS di sini. Kita lihat bahwa next. Nah, ini adalah guided PCI guided imaging. Kebalik. Imaging guided PCI. Nah, jadi di distal left main memang sangat ketat dan diameternya cukup besar, 4,5 mm. Kita lihat di proximal LAD-nya, next. Nah, di ostial LAD-nya memang ada lesi dan diameternya cukup besar, next. Nah, baik di intermediate-nya, kita lihat bahwa diameternya 3,3, namun MLA-nya masih oke, masih 5 mm square. Dan di proximal LCA-nya, kita lihat juga ada plaque, namun MLA-nya masih 6,8 mm. So, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pilihan strategi kita adalah provisional stenting to left main LAD. Kira-kira mungkin Dr. Munawar atau Dr. Syukri, Dr. Hakim ada masukan terhadap IFUS-nya? Jadi sebenarnya yang begini ini adalah yang penting adalah bagaimana menghindarkan side branch compromise. Jadi nomor 1 kalau misalkan ada lesi di circumflex kita tangani dulu, baru kemudian kita melangkah ke left main-nya. Nah, kita tidak bisa begini seperti misalkan direct standing, nggak bisa. Kita mesti harus pertimbangkan, tidak boleh ada side branch compromise. Bagaimana caranya? Kalau itu memang ketat, kita harus debulking, lalu kemudian kita dengan balon cutting atau scoring, sehingga baru setelah kita lihat hasilnya kita pasang stent. So, kita lakukan preparasi lesi bertahap. Ini mungkin juga ada pertimbangan khusus dari Dr. Munawar kenapa harus 3-0, 3,5, dan 4-0. Mungkin untuk mencegah jadi kita untuk menggunakan scoring balloon untuk menghindarkan shifting plaque, kita tidak bisa langsung ke besar. Kita harus sedikit demi sedikit 3,0, 3,5, 4,0 karena memang proximal LAD itu besarnya 4,0. Jadi kita bisa sampai scoring 4,0. Dengan begitu kita bisa menghindarkan, walaupun demikian tetap ada kekhawatiran untuk compromise. Oleh karena itu pada pasien seperti begini tetap saya kasih protection wire. Jadi karena memang lesinya luar biasa dan ini juga memberikan large vessel, memberikan suplai darah yang cukup besar. Oke, silakan teruskan. Oke.
So, jadi kita pasang stent ukuran 4024 dan tidak lupa kita pot di proximal bifurcation dari left main dengan balon 50 hingga osteal. Dan ini hasil akhirnya. Kita bisa lihat bahwa distal left main yang tadinya critical lesion terbuka besar dengan stepwise predilatasi dari scoring balon dan stent 40 bisa expand dengan baik. Pastinya kita lakukan post imaging PCI, tapi saya nggak bahas lebih lanjut. Oke. Mungkin saya lanjut ke case 2 untuk mempersingkat waktu ya, Dok. Ya, silakan. Oke, jadi kita punya kasus kedua, pasien umur 43 tahun dengan angina. Dia diketahui ada CAD one vessel disease dengan pasien ini juga diabetes. Nah, berikut hasil angiografi yang kita dapatkan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa terdapat signifikan stenosis di proximal mid LAD, agak diffuse dengan medina 111 di sini. So, akhirnya kita lakukan protection wire, mengingat osteal dari diagonal sangat tight, jadi kita pasang wire di diagonal, lalu kita predilatasi bertahap pertama dengan scoring balloon, karena walaupun kalsium skornya sedikit, tapi kita khawatir akan side branch occlusion, kita putuskan dengan scoring balloon. Next. Bukan hanya itu, karena cabang dari diagonal itu cukup dekat dengan osteal, sehingga kalau kita compromise, karena itu memang dua diffuse, kita akan sulit untuk masuk ke dalam salah satu cabang. Itu pertimbangannya. Jadi bukan semuanya tanpa protection wire. Protection wire kalau kita khawatir ada okklusi atau wire kita nggak bisa masuk, lebih baik kita pasang. Tapi kalau ostealnya itu jelas nggak ada masalah, nggak usah ragu-ragu, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Dok. Kita lihat di sini juga dari imaging bahwa diagonal osteal memang fibrotic plaque yang cukup ketat di situ, Dok. Jadi memang itu sudah jadi keputusan yang tepat untuk menggunakan protection wire. Dan kita bisa lihat di sini bahwa tidak terlalu banyak kalsifikasi, jadi kita lanjutkan. Predilatasi lagi bertahap, melihat pembuluh darah cukup besar dari 3, next. Lalu kemudian di proksimalnya juga kita buka dengan 4. Lalu kita pasang dari distal, tampak landing zone-nya di daerah situ, dan proksimalnya dipasang 4, 2, 3. Kita pot di proximal bifurcation dari LAD diagonal dengan balon 4,5. So, ini hasil akhirnya. So, kita lanjut lagi. Mungkin ini case terakhir ya, Dok ya. Pasien 61 tahun dengan diabetes juga dan dislipidemia. Sudah dilakukan treadmill dengan hasil positif dan HbA1c masih 7,5. Kita lihat angionya pada pasien ini. Nah, kita lihat bahwa ada stenosis yang subtotal atau total oklusi di proximal LAD dengan lesi yang sangat diffuse. Diagonal tampak samar-samar namun besar. So, kita coba antegrade wiring pada kasus ini, namun sangat sulit. Wire selalu berada di subintimal, akhirnya kita mencoba melalui retrograde wiring. Awalnya kita hanya single akses menjadi dual akses. Next. Karena itu tadi mindset, apakah ini CTO atau bukan CTO itu terjadi juga di kasus yang bukan ACS ya, Dok ya. Tapi ini akhirnya retrograde wiring berhasil, kita lakukan IFUS. Tampak lesi sangat diffuse, namun tidak ada kalsifikasi. Dan ukuran diameter vessel cukup besar dari 5 di proksimal sampai 2,5 di distal. Next. So, kita lakukan predilatasi bertahap dengan balon score flag 30. Lalu next. Hingga ke proksimal, lanjut lagi. Nah, lalu kita lakukan side branch predilatasi, kita masukkan pilot dengan dibantu dengan mikrokateter. Mungkin menjawab juga pertanyaan dari attendee apakah yang dilakukan
bila susah untuk wiring, kita bantu dengan mikrokateter 2 lumen. Lalu next. Kita juga buka di diagonal. Next. Dan kita putuskan untuk dilakukan dengan DEB di side branch. Dan next. Dipasang 3038 stand di proximal LAD. Dan jangan lupa di pot di proximal bifurcation dengan balon 3,5. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Mungkin itu saja, Dok, untuk mempersingkat waktu. Dan mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini kita bisa membawa lebih luas mengenai pemikiran kita bifurcation ini, sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih baik lagi dengan durability yang lebih baik, dengan tidak hanya aman tapi juga efektif, artinya keberhasilannya tinggi. Tapi tidak hanya itu juga nggak cukup, harus durable, harus jangan sampai nanti dalam sekian bulan udah instant. Boleh saja sih, tapi hanya mestinya kurang dari 1%. Dalam melakukan intervensi itu yang penting, apa yang harus kita lakukan ini benefit untuk pasien. Jadi jangan sampai what I can do, tapi sebenarnya bagaimana pasien mendapat benefit. Nah, ini yang mesti harus kita bicarakan sebelumnya terhadap pasien. Apakah ini CABG, apakah ini PCI, dan sebagainya. Mereka yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Itu yang oleh karena itu pada kasus-kasus kompleks seperti begini, ini saya selalu tidak mau ad hoc. Karena akan menyangkut berbagai masalah. Tadi ada disebut BHP dan sebagainya. Jadi ya memang itu bukan hanya di rumah sakit pemerintah saja, rumah sakit swasta juga menjadi masalah. Dalam hal melakukan sesuatu, kita mesti harus tahu pasiennya ini mau kemana sih. Kadang-kadang pasien tidak mau sama sekali untuk dilakukan CABG. Walaupun kita sudah ini apa CABG, tetap aja. Dok, saya maunya PCI. Nah, kalau seperti begitu, kita mesti harus duduk berlama-lama sebelum kita melakukan tindakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Karena success rate memang tidak 100%. Ada barangkali 5%, mungkin pertama ada CTO dan sebagainya. Dan setiap case itu harus biasanya dengan ada bifurcation. Oleh karena itu pengetahuan kita mengenai bifurcation itu memang harus di depan daripada yang lain-lain. Kalau kita sudah bagus mengenai bifurcation, baru kita CTO. Karena kita lihat tadi CTO ada juga bifurcation-nya. Bagaimana kita melakukannya? Itu memang harus kalau sudah itu barulah kita bisa bernafas dengan lebih baik. Kita harus try again and again, baca, and then discuss dengan para expert. Saya itu aja. Make a simple, ya, jangan terlalu kompleks dan sebagainya. Kalau bisa one stand, kenapa mesti two stand strategi? Kalau bisa kita pasang satu, kenapa mesti dua? Itu yang harus kita selalu pikirkan. Sekian dari saya, Dr. Ati. Sampai jumpa di acara educational Bina Aulia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sukri, Dr. Hakim. Terima kasih Dr. Munawar. Terima kasih.